Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Bawa motor dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara terjatuh ke Sungai Maro, Merauke. Warga Mimika digegerkan penemuan jasad di depan rumah toko. Dampak musim kemarau, 5 hektar lahan kosong di Merauke terbakar. Nasib malang menimpa Taufik Kurniawan, remaja berusia 18 tahun yang terjatuh dari sepeda motor di Jembatan Maro, Merauke, Papua Selatan. Hingga berita ini disusun, Taufik belum ditemukan. Diduga korban hanyut dan tenggelam. Taufik bersama temannya Andi Surono sebelumnya berboncengan dengan sepeda motor saat hendak pulang ke rumahnya di Kampung Sarsan. Di perjalanan korban terjatuh dan tercebur ke dalam sungai. Terjatuh dari jembatan Tujuh Wali-Wali, Sungai Maro, Kabupaten Merauke. Menindaklanjuti hal tersebut sejak dini hari atau pagi hari ini telah dilakukan operasi pencarian dengan menggunakan 1 unit perahu karet dan 1 unit speedboat. Operasi pencarian dilakukan dengan metode pencarian visual di permukaan air. SAR yang mendapatkan laporan langsung mengirim anggotanya untuk melakukan pencarian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Senin kemarin, warga di Jalan Hasanuddin Timika dikejutkan mayat pria yang ditemukan tergeletak di depan ruko. Sebagian warga mencoba mengenali ciri-ciri pria ini, namun mereka tidak mengenal karena bukan warga sekitar daerah ini. Sebelumnya, seorang pejalan kaki curiga melihat korban tidur dan mencoba membangunkannya, namun tubuhnya sudah dingin dan kaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan tidak menemukan bekas atau tanda kekerasan di tubuh korban. Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang tergeletak di Jalan Tomo. Jadi kami dari TKP dan kami melihat ada awal dari korban tersebut. Untuk laporan awalnya, tidak ada tanda kekerasan. Jadi kami lanjutkan untuk komen ke Polsek. Jasad pria ini kemudian dibawa ke RSUD Timika untuk divisum. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Senin kemarin bekerja keras memadamkan api yang membakar lahan kosong seluas 5 hektar di Jalan Nowari, Kampung Biangkuk, Merauke. Kendala yang dihadapi petugas adalah air yang sangat terbatas. Akhirnya warga bahkan anak-anak membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tentu yang khawatir adalah warga yang tinggal di permukiman tidak jauh dari lokasi kebakaran karena api bisa meluas dan membakar rumah mereka. Kira-kira jam 11. Jam 11 ya? Itu awalnya bagaimana? Dong ada bakar? Tahu juga yo. Mungkin kecil-kecil yang bakar tuh yang langsung bakar semua. Semua ini ya? Iya. Jadi memadamkan cuma apa? Pukul-pukul saja? Iya, pukul-pukul aja. Tidak pakai air? Tidak. Kenapa? Tidak ada air? Ada, cuman maksudnya kan lapang tuh. Lapang luas, ya? gitu Luas ya. ini ya? Iya. Belum diketahui penyebab terbakarnya lahan kosong ini. Musim kemarau bisa juga memicu kebakaran. Warga diminta waspada dan tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah saat musim kemarau karena berpotensi menimbulkan kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Musim kemarau mulai melanda Papua Barat. Salah satu daerah yang terdampak adalah distrik Bomberai di Kabupaten Fakfak. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengingatkan warga tidak membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Karena berpotensi memicu kebakaran yang sulit dipadamkan.
Ia juga sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk turun ke lapangan dan mengecek lokasi. Dari 2 hari lalu diarahkan untuk segera memberikan arahan kepada BPD Masing-masing Kabupaten untuk melakukan upaya ya. Di Tuhan yang di Mansir sudah teratasi, kemudian yang di Bintuni juga sudah teratasi, tinggal yang di Fokfak. Memang Fokfak ini kan lahan di distrik apa namanya? Memberai itu kan luas ya hamparannya itu. Jadi kalau itu satu sudah terbakar atau dibakar, maka itu dia akan menjadi jalan kemana-mana dengan keadaan angin yang kuat sekarang ya. Artinya itu juga menjadi bahan atensi kita terhadap El Nino ini. Kebakaran hutan, kekeringan, dan juga sumber air yang mulai mengering ya. Itu juga kita harus sama-sama. Saya himbau kepada masyarakat, jangan main bakar hutan. Yang kedua, kalau sudah ada pemerintah membuat saluran air dengan pipanisasi dan sebagainya, jangan ada gerakan tambahan potong-potong atau menghancurkan. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan bersama kita. Ya, kalau mereka punya kepentingan dan mereka punya pikiran tentang hak-hak, ayo bicara yang baik, tapi jangan main potong-potong. Gubernur Paulus juga menyoroti soal pasokan dan ketersediaan air bersih selama musim kering dan kemarau agar tidak terjadi krisis air bersih di masyarakat. Pemprov Papua Barat sebelumnya sudah meminta masyarakat mencadangkan air bersih untuk mengantisipasi fenomena El Nino. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Puluhan anak-anak asli Papua dengan semangat tinggi mendatangi SD Negeri 2 Merauke. Mereka tergerak untuk menuntut ilmu yang diajarkan para relawan. Masih banyak anak asli Papua yang belum bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak di daerah lain. Umumnya mereka berusia 7 hingga 24 tahun dan sebelumnya tidak sedikit pun terlintas di benak mereka bisa duduk dan belajar menuntut ilmu. Belajar ya. Baca apa lagi belajarnya? Menulis juga. Esau, kau senang di sini bisa sekolah senang? Esau lihat Om dulu. Esau, bagaimana kau sekolah sini? Bagaimana rasa senang kan atau bagaimana? Senang. Tentu ini tantangan bagi relawan yang mengajar mereka. Salah satu yang paling sulit adalah mengumpulkan anak-anak ini untuk datang ke sekolah. Karena sebagian besar dari mereka masih harus mencari nafkah, membantu orang tua. Sebenarnya sama dengan pembelajaran yang biasa, yang normal, yang saya bisa lakukan. Memang mengumpulkan orang saja, Bapak. Oh, mengumpulkan. Tapi ya. berapa hari ke depan kemarin sudah anak-anak sudah sering datang. Ya. Nah, kalau untuk menyimak pelajaran bagaimana kemampuan mereka, Bu Guru? Iya, kami harus mengulang, Bapak. Mengulang ya. Ya. Banyak pengulangnya. Nah, kira-kira apa yang tersulit buat mereka ini membaca, berhitung atau seperti apa, Bu Guru? Membaca ya. Oke. Nah, umur yang ada di sini umur berapa yang paling rendah, kemudian umur yang paling tingginya berapa, Bu Guru? Umur 6 sampai 12 atau 13. Mereka belajar di dalam kelas yang terbagi dalam kelompok umur. Semisalnya untuk umur di atas 10 tahun, mereka lebih utama diajari cara membaca dan menulis, serta berhitung, karena ada yang sama sekali tidak bisa membaca. Angka berapa? 19 tahun. Domin, kau kesini memang orang tua yang suruh kah atau sendiri datang sadar? Orang tua. Dulu kau sekolah kelas 9 di mana? Di Merauke sini? Bukan, sekarang dulu kelas 1. Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Wasur, Sergios Womsiwor, prihatin atas kondisi ini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun masih banyak anak-anak asli Papua yang terbelenggu kebodohan. Saat ini kita sudah 78 tahun bangsa ini merdeka dan berdaulat dan jadi kebanggaan untuk kita semua. Tetapi ternyata di tanah Papua, Kabupaten Merauke masih ada generasi penerus yang belum merdeka dari kebodohan, tetapi mereka terlilit di dalam kebodohan itu sendiri. Dan ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Saya harap dengan adanya berita ini diperoleh oleh para pengambil kebijakan, mari
kita membebaskan, kita memerdekakan generasi penerus ini dari kebodohan. Anak-anak yang saat ini sedang kami layani pada layanan pendidikan inklusif non formal dalam wadah PKBM Wasur ini adalah anak-anak yang keseharian membantu orang tua mereka untuk mencari makan minum. Jadi saya bisa mengatakan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang orang tuanya belum beruntung dengan baik di dalam perekonomian mereka, sehingga berdampak kepada kehidupan anak-anak untuk menjadi pemulung, tetapi juga sebagian anak ada yang berprofesi juga sebagai pesadu lemaibon di Merauke atau di Jalan Transito. Mereka ini betul-betul membutuhkan perhatian dan perhatian dari pemerintah ke depannya. Sejak berdiri tahun 2006, PKBM Wasur telah mencetak puluhan anak-anak asli Papua menjadi orang yang berpendidikan. Sebagian ada yang menjadi guru, ASN, bahkan TNI dan Polri, dan meneruskan ke bangku kuliah. PKBM masih berharap bantuan dari berbagai pihak untuk membantu anak-anak asli Papua meraih mimpi mereka. Karena untuk memutuskan rantai kemiskinan hanya ada satu jalan, yakni pendidikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan ASN di Papua Barat Senin kemarin ikut apel pagi bersama Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di lapangan sepak bola Sanggeng, Manokwari. Dalam kesempatan ini, setelah apel, Gubernur memerintahkan seluruh ASN membersihkan lapangan yang nantinya akan digunakan untuk upacara HUT RI. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kembali mengingatkan seluruh pegawai pemerintah agar memetik pelajaran dari para pejuang yang gigih melawan penjajah dengan bekerja lebih gigih dan disiplin untuk melayani masyarakat. Kita tidak usah berjuang lagi, ya. Jadi Bapak Ibu terus usah dibentuk apel hari ini, terus cari senjata di mana, bawa bulu tui bagaimana, bambu runcing bagaimana, tombak bagaimana, kalawai bagaimana, tidak usah. Cukup datang berdiri, orang doa nanti, kemudian apel bersama, kita nanti merenungi detik-detik proklamasi, tapi juga memperingati saat-saat perjuangan para pendahulu kita yang korbankan jiwa, raga, harta benda mereka. Dahulu kita sudah memulainya dan kita sudah mengusir penjajahan itu dan kita sudah merdeka. Dan hari ini kita boleh bahagia karena kita mendapatkan banyak anugerah atas kemerdekaan itu. Amin. Gubernur juga melihat langsung anggota Paskibraka yang sedang berlatih di lapangan Sanggeng. HUT Kemerdekaan RI akan dipusatkan di lapangan Sanggeng, Manokwari. Selama ini, lapangan sudah puluhan tahun tidak digunakan. Namun semenjak Paulus menjabat Gubernur Papua Barat, lapangan Sanggeng sering dijadikan tempat untuk penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Warga Merauke sudah siap menyambut HUT Kemerdekaan. Terlihat dari seluruh kawasan Merauke yang semarak dengan warna merah putih serta pernak-pernik kemerdekaan. Namun ada satu hal yang mengganggu Uskup Agung Merauke, Petrus Canisius Mandagi. Ia berharap di momen HUT RI, Merauke harus berubah wajah menjadi lebih bersih dan tertata. Ia meminta warga dan pemerintah sama-sama bergotong royong membersihkan sampah yang merusak keindahan kota selama ini. Perayaan itu sudah mulai dilaksanakan, karnaval, rumah-rumah saya lihat bendera-bendera dan sebagainya. Itu bagus. Pesta-pesta tetapi diwarnai dengan pembersihan kota. Apakah kota bersih? Ya. Di mana-mana banyak sampah-sampah dan sebagainya. Pas Senin tanggal 17 Agustus harus tunjukkan bahwa kota Merauke itu kota bersih, bukan kota sampah, ya, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Jadi ini kesempatan supaya 17 Agustus perayaan yang istimewa ini masyarakat Merauke itu betul-betul bekerja untuk ada kebersihan, bukan cuma masyarakat Merauke, masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Papua Selatan.
Sampah masih menjadi persoalan yang pelik di Merauke. Kebiasaan sebagian warga membuang sampah sembarangan tampaknya masih sulit diubah. Selain itu, pemerintah juga harus lebih serius menangani masalah ini, baik dengan perluasan fasilitas pembuangan sampah hingga modernisasi peralatan penunjang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seolah sudah menjadi tradisi, setiap perayaan HUT kemerdekaan RI, banyak permainan yang sudah merakyat kembali diperlombakan. Warga Kampung Yawati, Kelurahan Samkai, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin menggelar lomba lari karung yang bisa dikatakan permainan paling populer dan sering diperlombakan saat HUT kemerdekaan. Atau lomba makan kerupuk. Lomba ini tidak kalah heboh dan menghibur warga. Begitu juga dengan lomba lari kelereng juga yang sangat diminati anak-anak di kampung ini. Nindya, ikut lomba ini senang tidak? Iya. Senang. Nindya, sebelum lomba ini pernah ikut latihan enggak? Latihan latihan. Berapa hari latihannya, Nindya? Untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78 ini, kita kekompakan warga sangat antusias sekali, dan seperti yang kita lihat bahwa sangat ramai dan meriah. Jadi inisiatif ini adalah kita selenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama kita dari warga yang untuk menyongsong tanggal 17 Agustus HUT RI yang ke-78. Pak, kira-kira apa tujuan daripada kegiatan ini bantu warga ini? Ya, tujuan kami adalah untuk menyatukan semua warga, jadi supaya ada saling silaturahmi, gitu kan, saling ketemu dan bertatap muka sehingga terjalin satu kerukunan di dalam satu lingkungan dan tidak terjadi adanya kesenggangan. Sementara itu di Maibrat, warga menunjukkan nasionalisme yang tinggi dengan membentangkan bendera merah putih di alun-alun Fait Mayaf. Tidak gitu saja, pemerintah Kabupaten Maibrat bersama warga juga mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Kabupaten Maibrat. Sikap itu juga menunjukkan rasa terima kasih warga Maibrat terhadap pemerintah yang sudah banyak membangun, khususnya infrastruktur jalan, sehingga banyak daerah terpencil menjadi terbuka. Kami akan berangsur bersama tim Janara, kita sudah bekerja kegiatan kita di pagi hari kita sudah bekerja sama atas perhatian kami sampaikan terima kasih distrik maupun pemerintah kampung yang di sana. Sementara ini masyarakat sudah berangsur-angsur dan pemerintah sudah memberikan pembangunan wilayah di sana berupa 20 kepala kampung mereka sudah bangun, dan 58 sudah mulai kerja. Aisyah langsung duluan tunggu di Tangga turun menuju di Kamat, langsung terima bendera yang tadi itu langsung ditancap atau Timur dipasang. Untuk itu, dan saya sebagai pemerintah bakti sosial wilayah sana, saya siap Bapak Gubernur dan jajaran kembali untuk menikmati makan siang. Dan bendera yang sudah dibagikan, kami akan berkibar di wilayah di mana kami berada di sana, menandakan bahwa kami ini semua adalah warga negara Indonesia. Perayaan HUT kemerdekaan di distrik Tembagapura berlangsung meriah. Warga asli Papua menggelar lomba memanah dengan menggunakan busur dan anak panah tradisional yang biasa mereka gunakan untuk berperang di Papua Pegunungan. Selain lomba memanah tradisional, panitia juga menggelar berbagai lomba menarik lainnya. Ratusan warga komplek Kebun Cengkeh, Irman Jaya, Manokwari, Papua Barat mengikuti jalan santai dalam rangka HUT kemerdekaan. Antusiasme warga tinggi saat berjalan, mereka menggenggam bendera merah putih. Ini sengaja untuk memberikan motivasi kepada warga khususnya di Irman Jaya ini supaya bersyukur untuk menikmati hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana cara kita memotivasi warga masyarakat untuk semakin betul-betul memiliki kecintaan terhadap wawasan kebangsaannya, terhadap keindonesiaan kita, bangsa kita Indonesia, termasuk juga untuk meningkatkan kekompakan sehingga betul-betul terwujud itu kebinekaan.
Darmono, Ketua RT Irman Jaya mengatakan, kegiatan ini semata-mata untuk mempererat silaturahmi antar warga, wujud rasa persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini kita lakukan di warga ini adalah untuk mempererat tali silaturahim, yang jelas untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan sehingga kita bisa mewujudkan situasi yang aman dan damai di wilayah RW 7. Terus ini dari tahun ke tahun Pak RW, apa harapannya? Insya Allah setiap tahun tetap kita akan laksanakan. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita akan selenggarakan dengan lebih baik lagi. Kemeriahan dan semarak menjelang HUT RI sudah terasa di berbagai daerah, terutama di perkampungan yang menggelar berbagai lomba. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.